Ya, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diaktifkan mikrofon kameranya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya, Mas dan Mbak semua. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Yang mungkin dekat dengan kebisingan, mikrofonnya di mute ya. Nah, kita awali kegiatan kali ini dengan berdoa. Ya, kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25 menit ke depan ya. Kita akan mengikuti pembelajaran pemrograman. Saya minta tolong ke Mas Brian ya, keren ini namanya ya, untuk memimpin doa. Mas Brian silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Berdoa selesai. Ya, saya ingatkan kembali bagi yang baru masuk, mikrofonnya diaktifkan. Jangan lupa di screenshot ya. Oke, langsung saja saya share screen ya. Oke, kita langsung membahas tentang materi yang kemarin ya, yang tes diagnostik ya. Oke. Nah, ya, sudah tampil layarnya Mas dan Mbak semua? Sudah. Sudah ya. Oke. Ini ada yang baru masuk, sebentar saya harus bolak-balik ini. Oke, nah ada Sudah, Pak. lagi. Ya udah ya. Oke ini, oke. Mohon maaf kalau saya bolak-balik ya. Nanti harus ada yang izinkan itu ya. Nah di sini kita akan bersama mencermati kode program yang ada di soal nomor 1. Nah prinsip tes diagnostik itu jawabannya lebih dari 1. Nah, ini kenapa kok jawabannya lebih dari 1? Ya, supaya saya tahu kamu pahamnya mana saja, gitu kan. Nah, jadi nggak nebak gitu ya, tapi memang benar-benar praktek. Nah, kita akan ya melakukan ya simulasi. Ini saya sudah persiapkan. Yang pertama, kunjungi alamat yang kemarin saya bagikan ya. Ya, ini ya, Python programming ya, ini ya. Nah, ini kita paste di sini. Nah, kita lihat dulu ya hasilnya ya ketika di run ya. Ini kita run. Yang pertama sebentar ini saya izinkan dulu. Nah, yang pertama itu ini baris keberapa ini kalau kayak gini errornya? Baris keberapa ini? 6. Baris ke-6. Oke, ini saya izinkan dulu ya. Nah, baris ke-6 ya ini ya. Baris ke-6 ini Pak, keterangannya cannot assign to literal. Aduh, ini bolak-balik lagi ya. Oke, cannot assign to literal. Ini mohon maaf ya kalau ada yang masuk belum bisa langsung saya izinkan ya. Nanti bolak-balik kasihan karena saya sedang menjelaskan ya. Nah, yang pertama di sini yang kita betulkan ini baris ke-6 ya. Nah, baris ke-6 itu keterangan errornya bagaimana, Pak? Ya, ini error ya. Nah, jadi di sini ada angka 1 ya. 1 sama dengan X ya. Nah, jadi harusnya di sini X sama dengan 1 begitu ya. Karena yang namanya variabel itu nggak boleh diawali dengan angka ya. Saya kasih contoh yang lain ya, ini saya hapus dulu. Ini contoh ya, misalkan X sama dengan 1. Terus saya print X gini kan. Nah ini saya run ya, keluarnya 1. Tapi kalau ini saya balik ya, 1 sama dengan X, terus saya print X, ini error. Nah, jadi yang namanya variabel itu harus diawali dengan huruf ya. Nggak boleh dengan angka atau nggak boleh dengan karakter khusus kayak gini ya. Nah, gini ya. Terus, nah karakter khusus tahu ya, hashtag simbol ya, simbol-simbol khusus gitu ya. Ini juga error, nggak boleh. Ya. Tapi kalau karakter underscore kira-kira boleh nggak? Gini. Nah, ini kan underscore ya. Ini kira-kira error nggak? Nih ya. Nah, karakter kayak gini boleh nggak Pak? Ya kita coba ya. Oh ternyata jadi ya. Padahal ini karakter khusus ya. Tapi nggak dianjurkan ya. Ya, R1 gini boleh ya. Ini R1 ya. Run ya, boleh.
Nah, jadi untuk nomor 1, ya ini saya hapus ya. Nah, ini sebentar yang tadi ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita run. Ya, ini baris ke-6 ya. Baris ke-6 ini ya. Jadi yang betul ini X sama dengan 1. Jadi ini error ya. Jadi kode program mana Pak yang di sini ya disajikan kode program mana yang berjalan dengan baik ya. Berarti kita baru tahu 1 ya yang error ini ya. Nah, yang error ini Mas dan Mbak semuanya dikasih tanda hashtag gini ya. Nah, untuk penanda. Nah, hashtag. Nah, jalanin lagi ya, run ya. Nah, masih ada errornya ini. Nah, baris kelima. Nah, ya, baris kelima di sini errornya print sama dengan X ya. Padahal X-nya kan di bawah ya. Nah, X-nya di bawah. Kalau kita ngasih tanda hashtag, berarti kita memberikan komentar. Jadi komentar itu kode program yang tidak akan dijalankan atau dieksekusi. Misal ya, ini ya, tak kasih hashtag semua ya. Ini nggak ada tampilannya. Ini ya, contoh ya. Ini tak kasih hashtag semua, programnya nggak tampil. Itu sama aja kamu nggak nulis apa-apa di sini. Nah, jadi tadi ya setelah tadi kita jalankan 6 gini ya, run gini ya. Ya, ternyata yang 5 juga error. Ya, karena ini kebalik ya, harusnya X-nya itu yang di atas. Misalkan X sama dengan 1 gini ya, misal ya. Ya, di print nanti keluar. Nah, begini. Jadi enter ya. Nah, jadi tadi kesalahannya saya ulangi ya. Jadi karena nilai X-nya itu di sini keterangannya print sama dengan X, padahal X-nya nggak ada, X-nya kan di bawah ya, di baris ke-6 ini error. Jadi kode program yang tidak bisa berjalan sementara ini yaitu baris ke-5 dan baris ke-6. Ini ya. Jadi selain baris 5, 6 berarti dianggap berjalan. Jadi yang nggak bisa itu 5 dan 6. Jadi yang bisa 2, 7, 4, 1, 3. Ini ya. Ini sama saja saya ngasih jawabannya ya. Nggak apa-apa ya. Ini ya. Bonusnya mungkin 2 soal ya. Nah, soal yang lain mungkin saya membantu, tapi membantu supaya kamu bisa ini ya. Ya bisa ini ya, artinya bisa menebak dengan cara logika ya, bukan menebak dengan cara spekulasi. Nah, oke, kita menuju ke yang nomor 2. Oke, di sini ada keterangan analisa kode Python ya untuk mengetahui outputnya ya. Kode program apa yang perlu ditambahkan agar variabel ABC ini tampil semua? Ya, kira-kira jawabannya yang apa ini? Saya minta pendapatnya. Print A, print B, print C. Ya, oke. Print A, print B, print C. Oke, kita coba ya. Ini bocor ke semua ya sebenarnya ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yang penting semangat lah. Oke ya. Print. Print A gini ya misalnya ya. Ambil nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, supaya ABC-nya kelihatan, bisa nggak kita gabung hanya dalam satu perintah print? Bisa nggak kira-kira? Jadi perintah print ini di baris kelima itu bisa nyetak tiga nama ini ya. Fajar, Umti, sama Andi. Ada yang tahu? Bisa nggak? Yang tahu tak kasih bonus ya. Tak kasih bonus. Bonus untuk nilai rapot ya. Ya, jadi kalau bonus nilai rapot kan nilainya tinggi banget itu. How kira-kira. Oke. Masih bingung ya. Nah, coba tak ini ya, tak kasih contoh ya. Misal di bawahnya ya, gini. Ini contoh ya. Fajar. Andi Riyadi. Ini ya contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, biar di sini printnya itu bisa ABC, itu caranya gimana kira-kira? Ini contohnya. Nah, ini tak komen ya. Nah, jadi kan baru 1 ya, gini ya. Nah, ada yang bisa kira-kira supaya Fajar, Umti, dan Andi tercetak semuanya? Tadi betul ya jawabannya ya. Yang ini
Jawabannya A, B, C ini kan. D nggak ada ya, karena di sini nggak ada variabel D. Print nama saya adalah ya nggak nyambung ya, karena yang ditanya di sini yaitu yang ditampilkan output A, B, dan C. Ya ini benar ya, kalau kayak gini jawabannya benar. Nah, tapi ini jawabannya kode programnya nggak efektif ya, kita harus tulis 3 kali. Biar efektif nulis 1 kali di sini caranya gimana? Ada yang tahu? Kemarin ada yang nilainya 80 itu Mbak Eka, 12 TKJ berapa ya? Saya lupa. Perempuan yang jelas. Ada yang mau menjawab? Silakan. Tak catat ini. Yang mau menjawab, skor untuk nilai rapotnya tak tambahi. Rapotnya mau di atas KKM atau pas KKM? Halo. Wah ini diam semua ini, gimana ini? Oke. Lagi mencoba, Pak. Oke. Tak kasih ya, tak kasih tahu ya. A, B, C gini ya. Sebentar, ini ada yang masuk ini. Ya. Nah, jadi pakai koma ya, A, B, C ini kan. Jadi muncul semua. Tapi nggak rapi gitu kan. Ini nggak rapi kan tampilannya kan tuh, nggak rapi. Nah, biar rapi, di sini dikasih /n gini ya. Nah, ganti baris gini. Nah, jadi /n itu sama aja mewakili karakter enter gitu kan. Nah, gini ya, rapi ini. Ya kan, Fajar ini kan ganti baris ya. Nah, itu ya. Ini di luar apa ya? Di luar soal, tapi mungkin ini bisa keluar nanti di tes ya. Di tes nanti bisa keluar. Jadi ada karakter /n. Yang hari ini mungkin berhalangan ikut sinkron, nanti biasa ya, video call sama saya. Oke. Ya video callnya biar nggak malu, boleh grup ya, 4 anak video call langsung, itu nggak masalah. Nah kita lanjut ya. Yang nomor 2 ini udah cukup jelas. Ya. Jadi di sini untuk ngeprint menampilkan itu perintahnya print ya. Ya, ABC itu fungsinya buat memberikan nilai. Ya, contoh lagi ya, ini supaya paham perlu banyak contoh ya. Misal gini, A sama dengan 1 ya. Print A. Berarti ini mencetak variabel A yang isinya angka ini ya, isinya angka. Run gini kan. Nah, tapi kalau A-nya ini saya kasih komentar ya, yang dimaksud dengan kasih komentar berarti sama saja diabaikan ya, baris perintahnya tidak dieksekusi ya. Yang namanya komentar itu informasi tambahan. Ya, nanti error. Errornya kenapa? Karena A itu tidak dideklarasikan ya. Dianggap bahwa A itu tidak ada gitu kan. Jadi A itu misalkan gelas gitu kan. Gelasnya diisi air putih gitu kan. Print A itu kan, tampilkan air putihnya itu misal. Nah, gelasnya diambil gitu kan. Kamu nggak bisa menampilkan air putihnya karena gelasnya diambil. Nah, ini contohnya kasih komentar. Nah, kalau komentarnya dihilangkan, ya ini jalan. Ya. Nah, ini kalau dibalik ya, 1 sama dengan A, ini salah. Nah, ini kalau di run ya salah. Ya, 1 itu angka ya, angka itu nilai ya. Jadi angka terus karakter itu nggak boleh. Contoh lagi ya, misalkan ini Fajar gini kan, Fajar sama dengan A, ini juga salah, keliru. Ya, harusnya A sama dengan Fajar ya. Fajar itu nilainya, 1 itu nilai angka, itu dimasukkan ke variabel A. Jadi kalau nggak tahu variabel itu sama aja dompet gitu kan. Ya, dompet fungsinya buat naruh uang gitu kan. Bukan sebaliknya ya. Apa ya? Uang buat naruh dompet itu kan salah ya, salah logika itu. Nah, kalau kayak gini kejadiannya, kesalahannya itu kesalahan perintah dan kesalahan logika. Ya, perintahnya salah ini pasti ya, penulisannya salah ini. Nah, ada lagi contoh penulisan yang salah ya, misal penulisannya misal gini ya. Nah, kurang tanda gitu kan. Ini udah benar tapi kurang tanda. Nah, ini juga salah. Nah, kalau tandanya kayak gini ya. Ya, oke, ini jalan ya. 1 ini dianggap sebagai simbol karakter, bukan simbol angka. Ya, jadi kalau di sini ditambah dengan 12 gini ya.
run ini error karena satunya ini dianggap sebagai karakter itu kan, kayak plat nomor itu kan 7670 itu kan, R7670 itu kan, itu angka tapi itu bukan dipakai untuk kalkulasi ya, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, tapi itu dipakai hanya sebagai informasi karakter ya. Nah, jadi kalau ini dirubah gini ya, jalan ya 13 karena satunya ini tidak tanpa tanda petik. Jadi yang ada tanda petiknya itu dianggap sebagai karakter gitu ya. Ya, kalau bingung yang dimaksud dengan karakter ya bukan untuk dihitung, bukan untuk dikenai operasi aritmatika plus minus kali bagi gitu kan. Ya, contoh yang lainnya misalkan kamu punya nomor induk siswa itu kan. Nomor induk siswa itu karakter ya. Contoh ya, misalkan NIS sama dengan 12 gini kan. Nah, ini NIS ya, ini contoh. Pak, NIS-nya kok dikasih tanda petik 2 gini kan. Ya. Karena NIS ini fungsinya bukan untuk pembagian, bukan untuk operasi penambahan, bukan untuk operasi perkalian. Jadi semua angka itu belum tentu angka, bisa dipakai untuk karakter. Contoh lagi, plat nomor ya R7670C, misal gini ya. Nah, ini juga angka, ada angkanya, tapi angka di sini hanya sebatas teks ya, informasi simbol, bukan informasi angka untuk dikenai operasi aritmatika atau perhitungan. Ini ya. Oke, beranjak ya. Oke, nomor 2. Nah, oke, nomor 3 ini panjang banget ini. Nah, oke, ini lumayan sulit ya nomor 3 ya. Nah, nah ini saya copy saja. Saya sudah nyiapkan. Mana ya? Oke, fontnya saya kecilkan dulu. Nanti ini saya bagi ya, Mas Mbak semua. Jangan gusar, nggak usah khawatir yang nilai awalnya mungkin masih kecil, nggak perlu khawatir ya. Nah, oke. Oke, tadi pilih operasi. Oke, ini ya, sebentar. Oke. Terakhir ke sini ya. Oke. Nah, ini saya oke. Kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu run ya. Ya, oke. Di sini ada keterangan pilih operasi ini kan. Jumlah kurang kali bagi itu kan. Di sini ada pilihan kemasukan pilihan ya. Misal saya masukkan angka 1 ya. Kalau 1 berarti masuk kemana ini? Halo. Penjumlahan Pak. Penjumlahan. Oke, itu ya. 1 ya, jumlah ya. Terus enter ya. Nah, keluarnya yaitu angka 1 di sini kan. Keluarnya angka 1. Nah, kita jalankan lagi ya. Nah, kita jalankan lagi. Kalau saya milih 4 ya, kira-kira yang keluar apa? Bagi ya, oke. Nah, menu pembagian ya, ini ada errornya ini. Oke, jadi di sini kita hanya bisa memilih sesuai dengan pilihan ini ya, 1, 2, 3, atau 4 ya. Berarti ada istilah kondisi atau prasyarat gitu. Nah, saya ulangi ya, saya ulangi. Oke, tak ulangi dari awal ya. Mau saya kebanteran itu. Ya, ini programnya tak jalanin ya. Nah, saya tanya dulu ini, operasinya ada berapa ini? 4. Ada 4. Oke, berarti kita hanya bisa memilih 1 sampai dengan 4 ya. Oke. Berapa kondisi berarti yang bisa dipenuhi? Jumlah kondisi yang bisa dipenuhi itu ada 4 ya. Jadi kalau saya pilih 1 atau pilih 2 atau pilih 3 atau pilih 4 gitu ya. Karena di sini kan saya hanya bisa milih satu pilihan aja, nggak bisa milih lebih dari 1 ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kamu paham, berarti di sini ada keterangan print gini ya, print. Nah, berarti ini ya, blok yang sini buat ngeprint. Ya, terus di sini ada keterangan choice ya. Ini variabel ya, sama dengan input. Nah, blok yang ini fungsinya itu untuk menerima input dari keyboard. Jadi kalau ini nggak ada, ya ini tak kasih komentar ya. Kalau ini nggak ada, seperti apa programnya Pak? Nah,
langsung error ya di 9. Nah, ini ada keterangan if choice ya. Nah, jadi kalau misalkan ya kayak gini ya, keeran ya. Nah, eh, satu gini ya. Tanda petik ya, gini. Keran baris ke-21. Oh, ini bukan ya. Sebentar. Ini saya hapus. Nah, jadi kode programnya cukup sampai sini. Nah, jadi kalau tadi ya saya jelaskan ya, yang dimaksud dengan input itu apa, Pak? Input itu fungsinya untuk menerima apa ya? Menerima input dari keyboard atau input dari perangkat input. Jadi perangkat input kan ada keyboard. Kalau kamu pakai HP berarti perangkat inputnya layar sentuhnya kamu gitu ya. Jadi program itu menerima masukan dulu. Sama seperti kamu lagi chatting gitu kan. Masukannya otomatis teksnya kan, baru send gini kan, kirim gitu ya. Nah, karena ini berbasis bukan grafik ya, berbasis teks, maka di sini masukannya itu berupa kursor kedip-kedip kayak gini. Nah, ini masukan pilihan gitu kan. Nah, ini nunggu kan. Kalau saya tekan enter kayak gini, keterangannya input salah. Nah, jadi dia menunggu sampai user itu menginput. Kalau saya menginput 5, nah 5 kan nggak ada di sini ya. Ya, 5 gini enter ya. Di sini harusnya keterangannya inputnya salah. Ya. Saya ulangi ya. Nah, 5 enter ya. Ya, input salah. Ini kan keterangannya kan. Inputnya salah. Nah, maka input ini fungsinya untuk menunggu pengguna itu pengguna memasukkan input data. Nah, contoh yang lebih sederhana seperti ini. Ini saya cut dulu ya. Contoh ya. Nah, T sama dengan input masukkan nama Anda, misal gini ya. Nah, terus si program komputer menampilkan ya, nama Anda adalah gini misalkan ya, T. Nah, oke, kita run ya, coba ya. Nah, Fajar Bahrun, misal gini ya. Fajar masih Bahrun. Enter ya. Oke, saya ulangi, misalkan namanya Fajar gini ya, enter. Nama Anda adalah Fajar. Jadi yang dimaksud dengan input ini fungsinya untuk menerima input dari pengguna. Jadi programnya itu nggak hanya mendisplay ya, mendisplay itu menampilkan saja, tapi menerima input. Ya, misalkan kalkulator itu kalau kamu nggak nginput ya nggak keluar angka, gitu kan. Oke, lanjut ya. Jadi di sini choice fungsinya untuk di sini ya input fungsinya untuk menerima masukan dari pengguna melalui keyboard ya. Nah, di sini ada keterangan jika pilihannya satu ya. Satu di sini perhatikan. Satu di sini karena diapit dengan tanda petik ya. Ini ya keterangannya tanda petik ya. Berarti satu di sini bukan angka. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikalikan, nggak bisa dikurangi. Jadi di sini programnya kalau kamu baca jika pengguna memilih satu, maka menu penjumlahan. Kalau milih 2, pengurangan. 3, perkalian. 4, pembagian. Di luar itu input salah. Ya, kita coba jalankan programnya ya. 3 ya. Nah, menu perkalian. Ya, kita lihat ya, kalau dia milih 3, berarti choice-nya nilainya 3. Jalankan ulang lagi ya. Misalkan berapa ya? 3, berapa? 4 misalkan. 4 berarti 4 harusnya ini menu pembagian ya, ini malah keluarnya 4. Kita ulangi lagi ya coba ya. 4 menu pembagian. Begitu ya. Nah, setelah kamu jalankan programnya ya. Ya, dan pastikan kamu ngetik programnya nggak ada yang keliru ya. Nah, jadi yang warnanya biru-biru ini kalau diganti P-nya jadi besar, ini juga error. Ini contoh ya. Run gini kan, ini error. Nah, ini kan.
Nah, jadi case sensitif ya, huruf besar, huruf kecil diperhatikan. Nah, setelah kamu tahu output programnya, terus kamu analisa di sini. Nah, yang sesuai dengan output program tersebut, berarti program tersebut hanya bisa menerima input valid 1 sampai dengan 4. Itu ya. Nah, silakan nanti dianalisa ya. Nah, benar salah ya. Jadi prinsipnya itu kamu harus paham dulu kode programnya sudah tampil ya dan dicoba ya. Oke. Untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Saya kasih contoh satu ya. Oke. Sambil kita diskusi. Jika mengetikkan A masuk menu perkalian, benar apa salah ini kira-kira? Salah. Salah. Oke, Salah. salah. Oke, berarti udah paham lah ya, udah paham. Silakan dijawab ya ini ya. Untuk masing-masing ini skornya seingat saya 2. Ini ya. Oke. Terus nomor ini nomor 3. Oke. If hari sama dengan Senin. Nah, ini langsung ke kode program ya. Jadi di sini kamu suruh agar program tersebut berjalan. Jadi ini programnya nggak jalan ini. Dibaca ya. Nah, ketik kode program sesuai pada gambar ini. Agar program tersebut berjalan ya, dapat berjalan. Berarti kan nggak jalan ya. Nah, ini kita buktikan ya. Apa iya sih ini kan? Ya, oke. Kita paste ya. Oke. Ini kan kode programnya ya. Nah, persisnya kan kayak gini ya. Nah, error ya. Nah, ini kan error kan? Nah, error. Oh, error Pak. Terus kamu teliti titik koma dan lain sebagainya. Udah persis Pak, tapi error gitu ya. Memang ini error ya. Nah, agar program tersebut dapat berjalan, maka pada baris ke-1, ini baris ke-1 ya. Nah, harus bisa diisikan dengan apa yang baris pertama ini ya. Oke. Kira-kira apa ini? Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di sini ada keterangan kondisi jika hari ini Senin, jika hari ini Selasa. Nah, apakah hari ini sudah didefinisikan? Kan belum ada kan ya? Ya kan, hari ini belum ada. Nah, tapi kalau saya ketik di baris pertama hari ini ya. Hari ini saya kasih nilai kosong dulu gini ya. Hari ini Senin gini ya. Ini contoh ya, hari ini sama dengan Senin ya, jalan ya. Nah, kode programnya jalan ini. Nah, tapi kalau hari ininya kosong ya, atau saya kasih tanda komentar gini ya, error. Nah, karena si program Python tidak mengenali hari ini. Ya, mana sih variabel hari ini belum didefinisikan itu kan. Di sini keterangannya is not defined. Ya, sama seperti kamu beli apa ya? Disuruh orang tuanya kamu beli sembako. Katakanlah beli mie ya, mie satu kardus gitu ya. Harga 90.000 gitu kan. Kamu diperintah sama orang tuanya kamu sana beli mie harga yang satu kardusnya itu 90.000 ya itu kan. Ya, sebelum kamu pergi ke toko beli mie tersebut, pasti kamu tanya, Bu, uangnya mana gitu kan. Nah, kalau uangnya nggak ada kan nggak bisa beli kan. Nah, ini sama dengan kode program ini. Di sini kode programnya fungsinya untuk menampilkan apakah saya akan kuliah, apakah saya akan libur gini kan. Saya akan kuliah kalau harinya Senin sampai dengan Sabtu dan akan libur kalau harinya selain Senin sampai dengan Sabtu yaitu Minggu. Minggu kan libur ini kan. Nah, berarti dari ini oke ya, kita tarik ke sini ya. Kira-kira untuk baris ke-1 isinya apa saja? Sambil berbagi jawaban ya. Yang pertama apa? Hari ini sampai dengan Senin ini ya. Nah, jadi kalau di sini kita masukkan ya, kalau ini benar apa enggak? Ya, hari ini Senin ini ya, run ya, programnya jalan ya. Oke, jadi nomor 3 itu kamu membetulkan kode program itu. Jadi kalau hari ini Senin, saya akan kuliah dan ini programnya jalan sukses. Nah, oke. Yang lain kira-kira mana?
D. Hari ini yang D. Hari Yang D. Yang ini. Ya. Ya, oke. Coba ya. Hari ini sama dengan input. Oke, sebentar tak ketik dulu ya. Ya, tak ketik di notepad. Ya, biar sama persis ya. Hari ini sama dengan input. Kalau kayak gini maksudnya gimana? Pilih hari Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat atau Sabtu atau Minggu ini ya. Terus, nah oke. Oke, kita ke sini ya. Nah, oke. Jadi pilih salah satu ya. Ini gini ya. Berarti kalau kayak gini berarti maksudnya apa ini? Nah, kalau bingung kita jalankan aja ya. Nah, pilih hari Senin atau Selasa. Nah, ini tak kasih spasi ya. Gini ya. /n gini ya. Ya, oke. Oke, pilih hari Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat atau Sabtu atau Minggu. Saya pilih hari Minggu misalnya. Kayak gini ya. Enter ya. Nah, saya akan libur. Nah, karena di sini ada keterangan input ya. Kalau tadi kan nggak ada keterangan input ya, tahu-tahu lo kok saya libur gitu kan. Dari mana itu? Nah, karena kalau ini programnya akan menyesuaikan. Misalkan saya pilih hari Kamis. Kira-kira libur atau kuliah? Kuliah. Oh, kuliah ya, coba ya. Enter ya ini ya. Hari Kamis ya. Oke, saya ulangi ya. Hari Kamis. Enter ya. Saya akan kuliah. Ya, benar ya. Begitu ya. Nah, jadi untuk nomor ini silakan kamu pilih lagi ya. Yang mana saja yang kira-kira berhasil ya. Ini sebenarnya udah kunci ya. Oke, terus berikutnya. Ya, oke. Kira-kira jawabannya apa ini? Kalau kayak gini kan udah jelas ya. Nilai sama dengan 9,7. Ya. Berarti kalau kayak gini programnya dijalankan kira-kira apa? Dan di sini ada keterangan kalau variabel nilai dirubah menjadi 8. Jadi ini bukan 9,7 tapi dirubah jadi 8. Ya, kalau dirubah dari 8 berarti outputnya bagaimana? Amat memuaskan. Dirubah jadi 8. Oke. Mencapai KKM. Ya, mencapai KKM atau amat memuaskan atau dua-duanya? Mencapai KKM. Mencapai KKM. Oke, mencapai KKM. Oke, kita coba ya. Kita coba ya, biar tidak menduga-duga. Oke, yang ini ya. Oke, pinter-pinter ya. Oke, jangan lupa bahagia ya. Oke, coding sambil dengerin musik ya. Oke, 8 ya. Oke, boleh 8 gini, boleh 8.0 gini kan. Boleh, karena ini kan ada desimalnya ya. Kita coba jalankan ya. Tik gini kan. Nah, mencapai KKM. Yo. Jadi wis dibocorke ya. Oke, saya kasih kuis coba ini. Yang bisa jawab saya tambahin nilainya. Mungkin sampai nomor ini ya. Saya nggak bisa bahas semuanya ya. Kasihan nanti kamu kuotanya habis. Nanti bisa dilanjut di grup ya. Oke, ini kuis ya untuk semua anak. Yang bisa jawab silakan nama dulu ya, setor nama atau di chat ya, di chat boleh. Di chat terus sambil ngomong ya. Gimana caranya? Ini kan programnya tahu-tahu langsung mencapai KKM gitu kan. Gimana supaya saya memasukkan nilai dulu? Silakan masukkan nilai gitu kan. Nah, nanti dari nilai itu nanti muncul apakah saya mencapai KKM atau amat memuaskan. Gimana caranya? Buatlah suatu program supaya menerima input dari pengguna. Nanti input itu akan ditampilkan apakah nilai yang saya masukkan mencapai KKM atau amat memuaskan. Oke, ada yang bisa jawab? Ya, yang saya ingatkan lagi ya, ini kan lagi live ya. Silakan jangan lupa di screenshot ya. Pastikan kamu kameranya aktif ya. Di screenshot. Jadi kameranya kamu aktif, Pak Guru lagi jelasin, lagi
menampilkan apa ya, presentasi gitu. Oke, ini tak ganti ya. Nah, ini tak ganti. Caranya gimana, Pak? Gini. Input, gini ya. Nah, masukkan nilai dengan rentang ya. Dengan rentang dari 0,0 sampai 10 ya, gini ya. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, kursornya di sini kan. Ya, wah ini nggak rajin ini Pak. Kursornya harusnya aktif di bawah. Ya, kita kasih tanda /n gini ya. Jalankan lagi. Nah, oke. Saya memasukkan angka 7,6 ini ya. 7,6. Kalau 7,6 nanti saya enter, kira-kira yang muncul mencapai KKM atau amat memuaskan. Halo. Mencapai KKM. Mencapai KKM. Enter ya. Nah, oke. Kita ulangi lagi. Supaya 7,6. Enter. Wah, ini error ternyata ya. Masukkan nilai. Oke. Nah, oke. Kita masukkan coba ya 8 ya. Enter. Baris ketiga. Jika nilai, oke. Nilai coba ya sama dengan float nilai. Coba ya ini ya. Ternyata error ya. Coba kita jalankan. 7,6 ini ya. Enter ya. Muncul ya. 7,6. Nah, 7,6 mencapai KKM ya. Jadi kalau yang tadi kan nggak ada inputannya ya, sekarang inputannya ada. Jadi outputnya bisa mencapai KKM, bisa amat memuaskan. Nah, misalkan saya memasukkan angka 9,0 ya. 9,0 kira-kira nanti ketika di enter mencapai KKM atau amat memuaskan atau dua-duanya muncul semua? Amat memuaskan. Oke, kita coba ya. Dua-duanya. Coba ya, enter ya. Aduh. Ini Python-nya. Nah, ini ya. Mencapai KKM dan amat memuaskan. Dua-duanya ini. Nah, kenapa dua-duanya, Pak? Karena 9 itu lebih besar dari 7,4. Betul ya? Nah, betul ini tampil. 9 juga lebih besar dari 8,4. Nah, ini tampil juga. Nah, di sini di baris yang kedua, di sini ada keterangan nilai sama dengan float nilai. Ini fungsinya agar input yang kita masukkan itu tidak dianggap sebagai karakter. Jadi karena di sini input ya, input kan ngambil dari keyboard ya. Setiap masukan dari keyboard itu dianggap sebagai karakter, bukan angka ya, tapi karakter. Nah, jadi karena di sini ada keterangan lebih besar, ya lebih besar itu kan angka ya. Padahal di sini kan nilai, di sini karena ada input itu dianggap sebagai karakter, maka harus dikonversi. Konversinya yaitu menjadi bilangan pecahan float dalam kurung nilai. Ini ya. Kalau ini nggak ada, Mas, Mbak, ini saya komentar ya. Programnya error ketika nerima angka ya, angka pecahan ya. Nah, ini kan error itu kan. Jadi ini harus dibuat konversi ke float ini kan. Karakter ya, karakter angka dikonversi ke karakter bilangan pecahan ya dengan fungsi float gini ya. Nah, kalau errornya terjadi seperti ini berarti bukan error sintak atau error penulisan, tapi error runtime ya. Error runtime, error yang terjadi ketika program itu berjalan. Ya, sama seperti kamu sudah dikasih uang sama orang tua kamu buat beli minyak 3 kilo gitu kan. Di perjalanan uangnya hilang gitu kan. Terus kamu nggak bisa beli gitu kan. Nah, itu contohnya itu kan error runtime. Error ketika program itu jalan. Nah, kalau kayak gini kan udah nggak error ya. Nah, mencapai KKM. Nah, itu ya pembahasannya mungkin sekilas. Nanti yang lain bisa berbagi pengalaman ya. Saya nomor 4 ini jawabannya ini kira-kira benar apa salah ya, Mas, Mbak, itu ya boleh ya.
diskusi. Santai aja ya. Kalau pelajaran saya ngobrol nggak masalah di grup ya. Atau kalau mau di kalau kamu senggan atau malu di grup ya silakan dengan teman-teman kamu. Ya, intinya jangan dipikir sepaneng ya, santai aja. Terus untuk ulangan tengah semester anak-anakku semua insya Allah dilakukan di tanggal 20 ya, di tanggal 20 itu nanti materinya seperti tes diagnostik hanya saya rubah sedikit. Plus izin saya menjelaskan sedikit ya. Jadi di Google Classroom di sini saya udah bagi ini ya. Nah, ini kumpulan kode Python ini. Nah, ini kalau kita klik ya. Nah, ini di dalamnya ini ada kode-kode Python ini. Nah, mulai dari yang paling dasar sampai dengan yang paling itu ya, paling tingkat lanjut ya. Nah, contoh pendahuluan ya. Nah, di sini kode programnya itu Hello World ya. Di sini saya sudah download ya, ini ya. Nah, ini pendahuluan, itu dalamnya cuman kayak gini. Ini Pak Guru jelaskan sedikit ya. Nah, ada variabel A, B, ini benar ya. A diisi dengan 5, B diisi dengan 3. Nah, kalau di sini ada keterangan A plus B berarti 5 ditambah 3, hasilnya dimasukkan ke C. Nah, itu ya. Jadi C-nya isinya 8. Terus di sini ditampilkan hasil dari A ditambah B itu 8. Ini coba ya kita dipaste ke sini ya. Ya, ke sini. Nah, gini ya. Run gini kan. Nah, hasil A plus B sama dengan 8. Nah, supaya nanti di sini ketemunya 5-nya keluar, Pak. Hasil antara 5 ditambah B-nya kan 3 ya. Ini ditampilkan, Pak. Baru nih ini 8 itu. Bisa nggak, Pak? Bisa. Caranya gimana, Pak? Nah, ini ya. Caranya gini. Nah, oke, dikasih tanda koma. Hasil gini kan. Nah, oke, biar nggak bingung gini dulu ya, yang sedikit dulu. Nah, kalau saya nampilkan kayak gini, hasil 8 ini kan. C-nya kan nilainya 8 ya. Ya, karena C yaitu A ditambah dengan B, ini kan. Ya, A-nya nilainya 5, B-nya nilainya 3. Hasil terus keluarnya kok langsung 8, Pak. Biar hasilnya di sini 5 plus 3 caranya gimana, Pak? Nah, di sini ketik A dulu. Nah, gini ya. Nah, hasil ini koma ya. Nah, ini 5 ya, udah bener kan? Nah, terus di sini kasih tanda plus ini ya. Nah, koma lagi ya. Hasil 5 ditambah ya kan. 5 ditambah berapa? Ditambah dengan 3. Berarti setelah tanda koma ini diisi dengan B. Ya. Nah, kan kayak gini ya. Hasil 5 ditambah 3. Nah, kurang sama dengan ya. Nah, di sini ditambah dengan sama dengan. Jangan lupa diakhiri dengan tanda koma. Nah, ini ya. Hasil 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi kalau di sini saya ganti 10 ya, di sini akan berubah ya 10 ya. Nah, hasil 10 tambah 3 sama dengan 13. Oke, saya ulangi ya, mau ke pantren ya, terakhir ini ya, buat latihan. Nah, yang pertama kan gini ya, hasil ya. Ini saya hapus ya, hasil. Kan kosong gini ya. Nah, koma T. Nah, kalau gini kan hasil 13 gini kan. Nah, yang diharapkan yang tampil yaitu hasil antara 10 ditambah 3. Berarti di sini kasih A dulu ya, koma. Ini kan. Nah, 10, 13. Nah, di dalam koma ini dikasih tanda petik ya, karena plus ya, ditambah ya, plus. Nah, kenapa nggak plus kayak gini, Pak? Nah, kalau plus kayak gini ngitung. Tapi kalau plus dikasih tanda petik ya gini ya, plus dikasih tanda petik, berarti fungsi plus ini bukan untuk menghitung, hanya untuk menampilkan. Menampilkan antara 10 ditambah dengan 3 ini ya. Nah, jadi ini enggak error, karena operator 10 plus ini di sini ya, itu bukan untuk menghitung, tapi hanya untuk menampilkan. Ini kan. Ya, ditambah dengan
3 ya. Nah, 3-nya ada di variabel B. Masukkan. Ya. Terus di sini tanda sama dengan koma lagi ya. Nah, hasil 10 ditambah 3 sama dengan 13 ya. Jadi begitu ya caranya ya. Nah, mungkin itu ya. Dan nggak usah terlalu dipusingkan ya kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali belum bisa, belum berhasil, aja dipikir sepaneng ya, santai aja. Dan untuk tesnya kemungkinan besar daring ya, kemungkinan besar ya. Nah, silakan ketika daring itu kamu boleh mengerjakan mandiri ya. Kalau tidak mengerjakan mandiri, yang penting saya tidak tahu begitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak semua. Saya nggak bisa jelasin semua ya. Ini waktunya juga sudah lumayan panjang. Oke, untuk absen ya. Pak, absennya dibagi. Oke, siap. Oke, saya bagi absennya. Oke, Mbak Desi ya. Mbak Desi tadi udah jawab ya. Oke, Mbak Desi. Ini Mbak Desi dari kelas mana ya? Saya ketik dulu ya, Mbak. Desi Dwi Mariati. Desi Dwi Mariati. Oke, nanti saya tanya di grup aja ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Bisa kelas 10 TKJ 2. Ya, terima kasih. Absennya itu silakan ya, diklik ya. Sudah saya bagi. Demikian anak-anakku untuk pertemuan kali ini yang bisa saya bahas ya. Tadi semoga pembahasan yang awal bisa memberikan kamu ya semacam apa ya, bantuan ya. Kalau bingung ya silakan lanjut di grup ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan diaktifkan kembali kameranya. Semuanya silakan aktifkan kembali. Kita akhiri kebersamaan kita dengan membaca hamdalah bersama. Absennya ya bisa sekarang. Ini sudah saya bagi. Nah, itu ya sudah saya bagi. Oke, ya, oke. Tetap semangat ya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.